Kapan tayamum? Jika tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air untuk wudu, maka dia tayamum. Tidak bisa gunakan air untuk mandi, maka dia tayam. Kok tidak bisa gunakan air? Banyak sebab tidak bisa gunakan air. Pertama, airnya tidak ada. Kedua, dia sakit. Ketiga, mungkin bahaya kalau dia ambil air di luar ternyata ada lagi bunuh-bunuhan. Maka intinya dia tidak bisa menggunakan air. Kalau tidak bisa menggunakan air, maka dia menggunakan tanah untuk bertayamum. Paham? Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz kalau tidak bisa pakai air, tidak bisa pakai tanah. Contohnya bagaimana? Contohnya dia sedang sakit dan dia juga alergi debu misalnya. Dan dia tidak bisa menggunakan tanah. Dalam kondisi demikian kata para ulama, dia ibadah meskipun tanpa bertoharah. Yang penting dia berniat. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu. Ini pernah terjadi di zaman sahabat. Ketika hadis yang masyhur tentang ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Nabi sedang bersafar, kemudian kalung Aisyah hilang. Maka Rasulullah suruh para sahabat cari kalung Aisyah. Maka mereka pun cari dan mereka sedang mampir ketika itu, sedang singgah. Karena sibuk mencari kalung Aisyah sampai subuh enggak ketemu. Wan nasu laisu ala ma wa laisa ma'ahum ma. Dan orang-orang ketika masuk waktu subuh mereka dalam kondisi tidak berwudu. Dan mereka juga tidak ada air sehingga sudah masuk waktu subuh. Akhirnya sebagian sahabat sholat tanpa wudu. Dan ketika itu belum disyariatkan tayamum. Belum disyariatkan apa? Tayamum. Sehingga ternyata di antara mereka ada yang sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Karena tayamum belum disyariatkan. Ternyata sholat mereka dianggap sah oleh Nabi SAW. Berarti mereka sholat tanpa bersuci. Setelah itu baru kemudian turunlah ayat tayamum. Gara-gara kalung Aisyah hilang. Baru syariat tayamum datang belakangan. Ini menunjukkan bahwasanya jika orang dalam kondisi terdesak, tidak bisa menggunakan air, tidak bisa menggunakan debu, maka dia tetap sholat. Atau misalnya dia di penjara, atau dia di rumah sakit dalam kondisi kotor, tidak bisa pergi ke mana-mana, tidak ada wudu, tidak bisa bertayamum, tidak ada yang antar dia ke kamar mandi, dia tidak boleh tinggalkan sholat. Tetap sholat meskipun tanpa wudu maupun tanpa tayamum. Ini kondisi tertentu. Kalau tetap intinya ibadah tidak boleh ditinggalkan. Baik.